pribadi nggak mau teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, ketika belajar abang-abang mengeluarkan yang namanya uang. Aku pribadi nggak mau itu terjadi gitu sama kawan-kawanku semua dimanapun berada. Masa kita untuk belajar aja mengeluarkan uang lagi? Secara kita belajar itu dan secara kita pengen bisa trading itu untuk mendapatkan yang namanya uang gitu kan. Kita buktikan gitu kan. Kita buktikan di sini. Kita sell. Nggak usah kita lihat di time frame 1 menitnya. Kita buktikan dulu di sini gitu. Halo, selamat siang teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku dimanapun berada, abang-abangku semuanya. Semoga sehat-sehat ya bang ya. Semoga dimudahkan rezekinya dan lancarkan setiap urusannya ya bang. Di sini siang hari ini saya akan bertrading, sekalian membuat sampel cara kita menganalisa setiap candlestick sebelum kita open posisi ya bang. Biasanya seperti biasa saya selalu bermain di dalam satu periode ya bang ya. Oke, di sini kita langsung aja tanpa basa-basi. Oke, kurang bagus ya bang, lagi kurang bagus, market sedang kurang baik ya bang ya. Kita lihat ini adalah area area base. Artinya harga di situ-situ aja ya bang. Harga di situ-situ aja. Kita open posisinya jangan jauh-jauh gitu bang. Yang tadinya kita main satu periode, ini jangan jauh-jauh mainnya gitu, karena areanya seperti ini gitu bang. Kecuali areanya seperti ini misalnya, masih bisa kita bermain di dalam satu periode gitu bang. Jadi seperti ini, jika dia seperti ini, saya saranin jangan bermain jauh-jauh ya bang ya, bermain jauh-jauh gitu. Oke. Sini 2 menit saya akan open sell. Saya akan open sell di sini selama 2 menit. Oke. Nanti closing ini saya akan jelasin kenapa saya open sell. Sebenarnya di area seperti ini kita gimana ya, susah ya bang ya untuk open posisinya, bertradingnya, karena itu adalah area yang rawan ya bang ya, area yang rawan, banyak slidingnya ya bang. Oke, tapi nggak masalah, kita coba di sini. Jadi di sini sembari kita nunggu ya bang ya, saya juga mau pesanin untuk abang-abangku, teman-temanku semua, dimanapun berada, yang mungkin sedang dalam belajar ya bang ya. Mungkin orang abang-abang lagi belajar trading ya, saya saranin hindarilah yang namanya edukasi berbayar ya bang ya. Edukasi berbayar itu nggak ada bang, itu nggak ada. Nah, jadi aku pribadi nggak mau teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, ketika belajar abang-abang mengeluarkan yang namanya uang. Aku pribadi nggak mau itu terjadi gitu sama kawan-kawanku semua dimanapun berada. Aku nggak mau kalian dikibulin gitu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu bang. Jadi di sini pun saya mau pesankan, ketika abang-abang belajar, pintar-pintarlah ya milih yang namanya mentor. Kalau abang-abang nggak sanggup ataupun nggak, lebih memilih untuk dimentorin daripada belajar sendiri gitu ya bang ya. Jadi sebentar, ini saya jelasin kenapa saya open posisi sell ya bang. Nah, saya lihat tadi kan di sini dalam koridor market ini tidak ada yang namanya kuat naik dan kuat turun bang. Nah, itu makanya ketika dia naik ini saya ambil sellnya 2 menit, karena ini bakal di sini-sini aja gitu bang. Ini bakal di sini-sini aja gitu. Itulah alasannya kenapa saya open
sell di situ bang, gitu. Karena di sini aja, ketika dia naik ya udah naik, ambil sellnya, ketika dia turun ambil buy-nya, gitu aja bang kalau di area seperti ini. Tapi jangan jauh-jauh ya bang ya, paling lama 2 menit gitu bang, itu saran saya. Jadi melanjutkan yang tadi soal edukasi bang, soal edukasi itu jangan mau berbayar ya bang ya. Saya ulangi, jangan mau berbayar. Aku nggak mau kalian dikibulin, teman-temanku semua dikibulin sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu bang. Karena secara pribadi aku tahu, di sini nanti kita lanjut ya bang apanya ya, open posisinya, OP-nya nanti kita lanjut. Di sini saya mau kasih pesan dulu buat teman-temanku semua. Kenapa aku menyarankan abang-abang jangan mau untuk edukasi berbayar? Karena aku tahu bang, aku tahu secara pribadi, aku tahu abang-abang pun belajar trading. Jangankan abang-abang, semua orang belajar trading itu tujuannya untuk mencari uang gitu kan, untuk mendapatkan namanya profit gitu kan. Nah, bukan karena kelebihan, bukan karena untuk membuang uang gitu. Nah, jadi ngapain gitu? Masa kita untuk belajar aja mengeluarkan uang lagi? Secara kita belajar itu dan secara kita pengen bisa trading itu untuk mendapatkan yang namanya uang gitu kan. Masa kita sebagai trader juga harus meminta uang lagi sama yang kita mentorin gitu kan. Kan kasihan gitu sih bang. Jadi abang-abang yang mungkin saat ini sedang belajar, yang kuncinya kan di abang-abang semua. Jangan mau jika uang PDF kah, uang ini itu. Nah, lumayan kalau ilmunya benar-benar ilmu yang dikasih gitu kan. Ini udah dibayar pun ya, ilmu yang dikasih pun setengah-setengah lagi, pakai dirahasiain lagi gitu kan. Itu kan udah nggak masuk akal gitu kan. Ya kalau benar-benar mentor dari abang-abang yang benar-benar mentor, kalau dia benar mentor ya pastinya dia kan seorang trader. Kalau benar trader, ngapain kita kan minta uang dari orang yang kita mentorin gitu, ngapain? Kalau kita butuh uang ya udah tinggal trading, apa susahnya kan gitu. Kalau kita benar-benar punya ilmu, ngapain kita minta-minta gitu kan? Masa kita punya ilmu tapi kita minta-minta, kan kayak kecil kali gitu kan. Ya inilah pandai-pandai lah buat teman-temanku semua, karena aku paham juga bang. Sekalipun kita nggak kenal, sekalipun kita nggak pernah ketemu secara pribadi, aku menganggap kalian adalah teman-temanku, kalian adalah sahabat-sahabatku yang terutama pemula yang sedang belajar ya bang ya. Kita sama-sama belajar bang. Jadi itulah tujuan saya berikan edukasi-edukasi seperti ini. Caranya open posisi gimana, membaca market. Saya tidak mau kalian belajar dengan berbayar gitu bang. Nah, belajar aja sendiri gitu kalau memang abang-abang berniat gitu kan. Karena yang saya ketahui ini hanya butuh namanya gimana ya, yang penting kita serius dan berjalannya waktu kita pasti mudah memahami ini gitu loh, nggak ada yang susah gitu bang. Karena saya pun dari nol bang, saya nggak ada mentor, saya langsung belajar sendiri. Nah, saya udah bisa, inilah makanya saya coba kasih edukasi, berbagi pengalaman sama teman-teman gitu kan. Nah, itu tujuan saya gitu. Jadi buat teman-temanku jangan sampai dikibulin ya bang ya, jangan sampai dikibulin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena kita kan di sini belajar trading pun untuk mencari yang namanya uang, bukan kelebihan uang, bukan untuk membuang uang gitu bang. Oke, mungkin itu aja yang mau saya pesankan buat abang-abang. Semoga bermanfaat ya bang ya. Semoga bermanfaat. Semoga abang lebih cepat dalam proses pembelajarannya ya bang ya. Oke, di sini kita lanjut lagi open posisinya. Nanti kebanyakan bacot lagi. Oke bang ya. Kita lihat
time frame-nya 5 menit. Naik pun dia nggak akan jauh. Di sini ada area yang namanya resisten. Oke, kita ambil selnya ya bang. Kita ambil selnya sampai close periode. Ini udah close periodenya. Kita sell di sini. Jadi buat teman-temanku juga semua, buat abang-abangku, ketika abang-abang udah terjun ke dunia trading ini, abang-abang juga harus menjauhkan yang namanya ketamakan ya bang ya. Kita nggak bisa tamak juga gitu. Ketika kita udah bisa membaca market candlestick, kita juga harus buang yang namanya ketamakan ya bang ya. Karena kita pun trading bukan untuk mencari yang namanya cepat kaya ya bang. Setidaknya kita untuk mencari kebutuhan aja gitu, ibaratnya lepas lah untuk hasil profit kita bisa lah untuk memenuhi menambahin pemasukan kita gitu. Itu aja intinya. Sini kita loss ya, malah dia kuat naik ya bang ya. Oke, nggak masalah. 196. Jadi gini ya bang, gimana ya, sebenarnya nggak susah sih trading ini, cuman ini hanya butuh yang namanya kebiasaan dan jam terbang ya bang ya. Kebiasaan dan jam terbang. Oke, di sini langsung saya open selnya, ambil selnya karena oke, kita genapkan 200. Oke. Karena di sini di sini tadi masih kuat dia naik ya bang. Harusnya dia memang udah di dalam satu periode ini. Setiap candle ini tidak ada yang menunjukkan akannya kuatnya kenaikan ya bang ya. Tapi dia di situ masih naik. Nah, itu artinya ini adalah napas terakhirnya. Itu artinya itu adalah napas terakhirnya si buyer, dan dia akan melakukan yang namanya penurunan kembali ya bang. Oke, nanti detailnya akan saya jelasin lagi. Kita tunggu sampai closing ya bang ya. Jadi terkait edukasi tadi bang, jangan sampai lah ada edukasi berbayar gitu ya bang. Karena yang namanya berbayar itu udah nggak benar gitu bang. Menurutku tuh udah pemerasan gitu kan. Masa dia nggak ngerti sama temannya sendiri, walaupun nggak kenal atau walaupun baru kenal. Masa dia nggak ngerti sama temannya sendiri, sedangkan temannya aja belajar trading bukan untuk membuang uang, bukan karena kelebihan uang gitu kan, tapi karena dia pun butuh uang, makanya dia belajar trading gitu kan. Makanya sebagai kita trader ya kasih aja ilmu gitu kan. Apa sih susahnya gitu. Itu kan berkah juga untuk kita gitu kan. Ketika kita bisa membuat teman-teman kita juga berhasil gitu kan. Membantu teman kita berhasil. Kenapa enggak gitu kan. Ya, setidaknya kan teman-teman kita itu mendoakan kita. Semoga kita dimudahkan rezeki, bisa profit selalu gitu kan. Kan dari situlah bayarannya. Nggak mungkin kita minta uang lagi gitu. Kalau udah minta uang lagi, ngapain kita trader? Kalau kita minta uang lagi, mending pensiun aja jadi trader ya kan. Kalau kita minta uang untuk edukasi gitu, ngapain jadi trader tapi minta uang sama yang belum trader? Aduh, pemerasan itu namanya. Jadi gitu ya bang ya. Kalau misalnya abang-abang mau belajar, teman-temanku semua, karena saya menganggap kalian adalah teman-temanku, sekalipun kita tidak saling mengenal ya bang ya, tidak saling mengenal, tapi aku menganggap kalian teman-temanku, dan aku nggak mau kalian dikibulin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya bang. Oke. Closing ini saya akan jelasin ya bang ya. Closing ini saya akan jelasin lebih detail kenapa saya open posisi sell di situ sampai close periode. Sebenarnya kelamaan ya bang ya, tapi nggak masalah.
Kita tunggu. Karena kita dapatnya dia di ini ya Bang, di titik paling tinggi ya. Jadi masih aman lah. Areanya pun masih jauh nih ya. Area, oh ini dia. Oke, kita lihat. Jadi yang penting kalau trading ini Bang, hanya yang butuh yang namanya jam terbang ya Bang, jam terbang. Dan ketika pun abang-abang udah bisa membaca per candlestick ini, itu tetap butuh yang namanya jam terbang gitu Bang. Karena teknikal itu kita harus bisa estimasikan kekuatan daripada konfirmasi yang kita dapatkan gitu. Artinya berapa candle kah dia akan melakukan penurunan jika kita dapat konfirmasi, dapat informasi penurunan gitu. Jangan-jangan kita nanti misalnya dia sanggupnya hanya 2 candle, kita open posisinya sampai ke sini misalnya. Nah, itu kan kita membuat kita jadi loss gitu kan. Makanya dia butuh yang namanya jam terbang biar secara open posisinya, secara timernya atau jauh atau dekatnya kita open posisi itu bisa kita estimasikan gitu. Oh, dia nanti bakal turun di sini. Oh, dia nanti bakal naik di sini gitu, Bang. Itu makanya butuh jam terbang gitu. Jadi sini saya jelasin kenapa saya open posisi sell tadi. Kita lihat tadi di sini saya open posisi sell, loss ya Bang ya. Loss. Kenapa saya open posisi sell di situ? Karena saya lihat ini adalah pelemahan dari buyer. Ini pelemahan di sini semua. Pelemahan semua ya Bang ya. Pelemahan semua artinya ini pun dia kenaikan tapi nggak begitu jauh ya Bang ya. Itu makanya terjadi candle kecil lagi di sini semakin kecil. Nah, tapi di sini memaksakan lagi untuk naik. Kenapa Bang? Karena itulah saya menganggap ini adalah napas terakhirnya dia, napas terakhirnya dari buyer. Nah, itulah makanya pas ini udah terjadi, saya langsung open posisi sampai di close periode sell. Karena itu adalah napas terakhir dari si buyer di C5 ini gitu Bang. Jadi sebelum pun ini muncul, ini kan penurunan, dojinya penurunan. Ini juga penurunan, terbentuk resisten di sini. Itu kan sebenarnya udah kuat, udah konfirmasi yang sangat kuat ya Bang untuk terjadinya penurunan. Tapi sebelum ini terjadi, saya sudah open posisi gitu. Kenapa? Karena saya udah tahu kalau dia itu adalah kekuatan dari buyer itu sudah habis di sini gitu Bang, sudah habis di situ. Nah, kalau abang-abang juga lebih detail, ingin belajar lebih ini lagi, pahami candlestick dan lihat di time frame 5 menit ini tujuannya apa, kemana, arahnya kemana gitu, ini arahnya kemana gitu. Jadi di sini saya akan ulas sedikit. Jika dia candle berwarna merah, nah kita ikutin sini punya sumbu misalnya, sini tuh panjang, di sini pendek. Ikutin aja arahnya itu adalah ke sumbu yang pendek, ke bodinya gitu Bang. Nah, ketika dia candle berwarna hijau, itu kebalikan dari candle ini, Bang. Nah, kalau berwarna hijau, dia kita ikutin sumbu terpanjangnya gitu Bang. Nah, misalnya ini panjang, ini pendek. Nah, kita ikutin dia arahnya itu adalah ke sini, ke bawah gitu. Arahnya ke bawah. Itu simpelnya ya Bang ya. Itu secara simpelnya, tapi di setiap candle itu memang seperti itulah cara bacanya. Nah, misalnya ini adalah ke bawah, resisten terbentuk. Kemungkinan besar di sini akan terbentuk yang namanya candle berwarna merah. Oh, yuk kita buktikan gitu kan. Kita buktikan di sini. Kita sell. Nggak usah kita lihat di time frame 1 menitnya. Kita buktikan dulu di sini gitu. Nah, kira-kira seperti itulah Bang. Inti dan rahasianya ya, seperti itu rahasianya. Rahasianya yang penting abang-abang kenal ini
ini untuk apa sih, ini kenaikan misalnya, ini apa sih, ini adalah pelemahan dari buyers. Di time yang akan datang dia akan terjadi yang namanya candle berwarna hijau, gitulah kira-kira bang. Teknikalnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya di time frame 5 menit ini kita udah tahu kalau dia akan membentuk yang namanya, misalnya ini kan candle berwarna merah arahnya ke bawah. Oh, nanti candle di sini dia arahnya akan, dia setidaknya candlenya akan terbentuk yang merah gitu kan bang, istilahnya kan yang merah gitu. Nah, jadi teknikalnya ketika dia naik di time frame 1 menit ini, ketika dia naik di C1 atau C2 gitu, ya udah bang, abang tinggal ambil selnya sampai close periode. Kenapa? Karena abang tahu bahwa terakhir di penutupan itu dia akan menjadi candle berwarna merah gitu bang. Nah, itulah makanya saya nggak ngelihat ini apa sih ininya, konfirmasi informasinya apa, nggak ngelihat, misalnya pun nggak ngelihat, kita udah bisa gitu, udah bisa dari pola candlestick, kita udah bisa. Ketika dia naik ya udah ambil aja selnya, karena kita udah tahu bahwa di penutupan dia akan berwarna merah gitu bang, berwarna merah gitu. Sebenarnya simpel sih bang, sangat simpel ya bang ya. Nah di sini kan kita profit ini, kenapa? Karena saya melihat tadi di sini ini adalah resisten, jelas ya bang ya, gampang ya, resisten. Nah profit ya bang ya, ini adalah penurunan, ini adalah candle penurunan juga. Ya udah, berarti di sini dia akan terbentuk yang namanya candle berwarna merah. Jadi ketika dia naik ambil selnya, gitu aja sih bang apanya. Teknikalnya gitu aja sih. Jadi sini saya bongkar untuk abang-abang gitu, biar abang-abang juga bisa yang namanya mendapatkan profit gitu bang. Jangan mau edukasi yang berbayar gitu. Jadi sini saya bongkar gitu bang. Nah, jadi mungkin itu dulu yang akan saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat buat abang-abang ya. Dan di video ini juga yang saya tekankan tadi soal edukasi tadi ya bang ya. Edukasi berbayar itu tolong dihindari ya bang ya. Jangan sampai abang-abang semua, teman-temanku semua dikibulin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tujuan saya di dalam satu video ini ya bang ya. Jadi kalau abang-abang, kalau mungkin ini edukasinya di kurang apa, gimana kurang penyampaiannya ya, memang di dalam video ini saya hanya menekankan pesan tadi ya bang, pesan terkait dengan edukasi ya bang ya. Nah kalau abang-abang ingin melihat rahasia-rahasia untuk bertrading, untuk open posisi, lihat di video saya yang sudah saya upload sebelumnya ya bang ya. Mungkin sekian dulu dari saya bang. Terima kasih buat udah menonton video ini. Terima kasih buat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya abang-abang. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua, dan saya mohon koreksinya jika saya banyak kekurangan gitu ya bang ya. Oke, terima kasih. Salam profit buat kita semua.